Assalamualaikum Mas Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Mas Zen. Ini terkait observasi yang akan kita laksanakan. Ya. Jadi sekarang ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi dulu Mas Zen. Jadi nantinya agar nanti Pak Zen lebih siap, lebih percaya diri, dan juga nanti kita dapat menetapkan faktor pengembangan yang akan dilakukan Pak Zen nanti di saat observasi itu bagian yang mana. Jadi Pak Zen, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan Siap. terkait pelajaran yang akan dilaksanakan Pak Zen besok. Yang pertama, kira-kira rencana kegiatan pembelajaran nanti ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Zen itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan minggu depan ini adalah kemampuan menulis, khususnya menulis teks prosedur. Karena kemampuan menulis itu adalah kemampuan berbahasa yang paling tinggi di antara kemampuan berbahasa lainnya. Dan kebetulan untuk di kelas saya ini masih banyak kesulitan anak-anak kalau disuruh menulis. Jadi tujuannya adalah kemampuan menulis teks prosedur Pak, Ya. yang akan menjadi tujuan dari Pak Zen besok ya. Kemudian kira-kira area pengembangan di anak-anak itu yang ingin dicapai oleh Pak Zen pada saat pembelajaran apa Pak? Untuk area pengembangannya di sini adalah ya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu kemampuan berbahasa, yaitu menulis Pak. Sebab anak-anak itu untuk kemampuan menulisnya ini saya lihat itu sangat rendah sekali. Jadi saya akan fokuskan ke itu dulu, baru ke yang lain. Jadi fokus ke pengembangan apa namanya ke Kemampuan kemampuan menulis, menulis ya. dulu, nanti akan dikembangkan ke yang lain nanti Ya. kalau sudah dikuasai. Baik. Kemudian untuk ini model pembelajaran nanti yang rencananya akan digunakan Pak Zen. Untuk model pembelajarannya ini saya pakai PBL Pak, dan menggunakan kelompok. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kemampuan menulis itu kemampuan yang sangat susah sekali. Jadi anak-anak itu saya setting mereka tugasnya itu berkelompok, sehingga apa yang sulit itu bisa cepat terpecahkan kalau kita itu bekerja sama. Jadi anak-anak saya ajari untuk bekerja sama dulu, berkolaborasi lah. Iya, iya. Jadi menggunakan model belajar PBL Pak Iya, ya. PBL. Dengan model nanti berkelompok, anak-anak saling bekerja sama, kolaborasi itu penyampaian nanti ya. Baik. Kemudian tentu nanti akan ada persiapan strategi Pak yang akan digunakan. Ya. Terkait ini Pak Zen sudah menyiapkan strategi belajar seperti apa? Dan untuk kelas yang akan saya masuki ini adalah kelas yang sangat spesial sekali. Dan di situ saya sudah melakukan asesmen diagnostik, dan kebetulan di sana itu banyak anak-anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Makanya strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kemampuan menulis yang menjadi tujuan utama saya itu bisa lebih maksimal lagi. Ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, bagus sebenarnya. Sebelum menentukan strategi Pak Zen sudah melakukan diagnosis ya, Iya. di awal belajaran, sehingga nanti kebutuhan belajar anak-anak itu akan terlihat di situ ya. Sudah saya petakan Pak. Sudah bisa Jadi dipetakan. untuk strategi yang cocok di kelas ini ya diferensiasi itu, karena memiliki perbedaan-perbedaan. Siap di pembelajaran berdiferensiasi bagi Ya. terkait penilaian Pak. Kira-kira penilaian seperti apa nanti yang akan Pak Zen gunakan? Untuk penilaian yang saya gunakan itu ada dua penilaian Pak. Yang pertama itu adalah tes tulis, yaitu dari hasil karya mereka menulis teks prosedur, mungkin dari situ. Kemudian untuk yang kedua adalah tes observasi, jadi proses anak-anak dalam menulis selama pembelajaran itu seperti apa. Apakah aktif memberikan pendapat di tiap kelompok, apakah hanya titip nama saja, apakah hanya diam saja, seperti itu. Jadi penilaian tetap individu Pak. Jadi untuk yang tes observasi ini lebih akurat. Untuk yang tes tulisnya itu mungkin secara kelompok saja. Siap, jadi ada dua Pak Ya. Ada tes tertulis, kemudian ada observasi atau pengamatan yang mungkin nanti hasilnya kan lebih apa namanya akurat Pak ya. Iya, Karena langsung melihat kayak iya. di lapangan ketika pembelajaran lagi. Baik Pak Zen. Kemudian tadi Pak Zen sempat menyampaikan bahwa ini kan yang akan digunakan nanti kelas spesial. Iya. Kira-kira kelas berapa nanti yang akan dijadikan sasaran Pak Zen nanti ini? Untuk yang kelas spesial ini kelas 7 Pak, karena mereka itu adalah kelas transisi ya dari SD ke SMP. Kalau untuk yang kelas 8
itu sudah lumayan kemampuannya, sudah digembleng waktu kelas 7, apalagi kelas 9. Sedangkan yang mengalami kesulitan ini yang banyak permasalahan adalah kelas 7. Mungkin karena belum terbiasa di sini. Betul. Siap. Kemudian kira-kira kapan nanti akan melakukan observasi pelajaran nanti belajar di kelas 7 ini kira-kira kapan dan jam berapa nanti? Ya sesuai dengan jadwal kita yaitu hari Rabu besok Pak di jam 1-2. Jadi ada 2 jam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas ini. Baik, jadi ini rencananya hari Rabu di jam ke-1-2 di kelas 7 Bang. Ya kelas 7. Baik. Jadi mungkin itu Mas Zen sementara yang bisa kita bincang-bincangkan ya dari percakapan kita hari ini. Jadi yang kita adalah pra-observasi yang nantinya ini juga menjadi bahan untuk saya agar lebih memahami nanti bagian mana yang akan lebih ditekankan Mas Zen selama nanti proses pembelajaran. Kemudian mudah-mudahan nanti juga kegiatannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan belajar yang disampaikan Pak Zen nanti bisa tercapai. Terima kasih banyak waktunya Pak Zen. Kita ketemu lagi di hari Rabu besok Pak di belajar observasi. Terima kasih Pak Zen. Sama-sama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, anak-anak, sekarang apakah ada yang tidak masuk hari ini? Teman-temannya? Ada. Siapa? Ferdi. Kenapa tidak masuk? Sakit apa kepentingan keluarga? Oh, kepentingan keluarga. Selain Ferdi, siapa lagi hari ini yang tidak bisa bergabung dengan kita di sini? Tidak ada. Cuma Ferdi saja ya? Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ini ada teman kalian yang tidak masuk karena ada kepentingan keluarga. Kita doakan semoga urusannya bisa segera selesai sehingga besok bisa berkumpul dan belajar bersama dengan kita di sini. Dan amin ya. Dan sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya ketua kelas saya minta tolong untuk menyiapkan teman-temannya yang ada di sini. Kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Monggo Evelyn. Siap, Kak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya ingin bertanya dulu kepada kalian yang ada di sini, bagaimana perasaan kalian sekarang saat ini? Ada yang susah? Ada yang sedih? Siapa yang sedih? Kita. Ya. Siapa yang senang? Nah, ada yang galau? Ada. Oke. Jadi sekarang perasaan kalian di sini itu bercampur aduk ya. Ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang galau dan sebagainya. Nah, tolong mulai sekarang, mulai detik ini, perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan tujuan kita itu dihilangkan. Yang galau, galaunya itu dihilangkan dulu. Yang sedih, mungkin karena tadi berangkat sekolah dimarahi oleh ibunya, hilangkan, lupakan sejenak. Jadi hari ini kita harus bahagia, karena bahagia itu obat yang paling manjur, ya. Jadi kalau kalian mengikuti pelajaran nanti tidak bahagia, maka pelajaran yang akan kalian dapatkan itu tidak akan maksimal. Jadi itu ya. Dan pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dari teks prosedur. Selain struktur dari teks prosedur, kita juga mempelajari kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Masih ingat? Masih ingat struktur dan kaidah kebahasaan
dari teks prosedur? Lupa? Ingat. Yang lupa siapa? Angkat tangan. Oh, ingat semua berarti. Kalau lupa silakan bukunya dibuka lagi ya. Dan di sini saya punya sebuah gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Sambal. Ayo, ini gambar apa? Sambal. Sambal. Ini sambal. Sambal ya. Wow, berarti kalian sudah tahu semua ini gambar sambal. Pernah memakan ini? Ya. Tadi siapa yang tidak makan sambal? Berarti yang lain makan sambal semua. Oke. Ini gambar sambal. Nah, yang kedua. Siapa yang tahu bahan-bahan untuk membuat sambal ini? Tomat ya, yang pertama tomat, cabai, garam ya, rasa ya, apa lagi? Terasi, micin itu rasanya. Apalagi? Apakah cuma ini? Jeruk nipis. Sudah, ini dulu. Nah, sekarang ya, sambal. Kemudian ada bahan-bahannya ini. Siapa di sini yang tahu cara memasak bahan-bahan yang ada di sini menjadi sambal? Caranya bagaimana? Tomat digoreng apa dipotong-potong dulu? Dipotong ya. Dipotong. Terus setelah dipotong-potong, ya dicuci dah usai. Oke. Itu kita skip dulu, yang penting saja. Tomatnya dipotong. Kemudian cabai diapakan? Digoreng dengan tomat. Serta terasi. Kemudian apa lagi? Apa? Ayo. Selama 2 menit ya. 2 menit. Ayo apa lagi ini? Ya. Lalu diangkat. Dimasukkan ke apa coba itu? Ya. Pengulkan ya. Nah. Masukkan garam, micin, gula ya. Lalu haluskan. Setelah halus, dipindah di tempatnya ya. Berikan jeruk nipis ya. Jeruk nipisnya diapakan? Diperas ya. Perasan. Lalu langkah yang terakhir, sajikan.
Ya. Jadi begini ya, dari apa yang saya tanyakan dan kalian menjawab, ini kalian sudah secara tidak langsung sudah membuat tag prosedur. Nah, jadi satu kelas ini dalam waktu 2 menit, kurang dari 2 menit ya, itu sudah bisa membuat tag prosedur. Apa tag prosedurnya? Yaitu sambal. Apa saja yang diperlukan untuk membuat sambal? Nah, di situ ada bahan-bahannya. Apakah bahan-bahannya itu saja? Ya tergantung sambalnya. Apakah itu sambal terasi, apakah itu sambal mata, dan lain-lain. Kemudian kalian juga sudah berhasil menulis atau membuat cara membuat sambalnya. Ini termasuk ke dalam tag prosedur ya. Jadi gampang apa susah sih menurut kalian membuat tag prosedur? Gampang ya. Karena sehari-hari itu sudah kalian lakukan. Dan pertanyaan yang keempat, ketika kalian sudah menulis tag prosedur, agar tag prosedur yang kalian tulis itu bisa diketahui oleh teman-temannya, apa yang harus dilakukan di dalam kelas biasanya? Memberitahu. Kata kerennya memberitahu? Apa? Ya, mempresentasikan. Nah, jadi dari apa yang sudah kita lakukan tanya jawab ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis tag prosedur dan mempresentasikan. Nah, jadi kegiatan kita adalah menulis atau membuat tag prosedur serta mempresentasikan. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada, bisa dilanjut? Bisa. Nah, oke. Kalau begitu, agar tugas kalian itu bisa berjalan dengan maksimal, saya akan membagi kalian itu menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Silakan membentuk kelompok sendiri. Nah, tugas kalian nanti adalah menulis atau membuat tag prosedur. Setelah selesai tag prosedur yang kalian buat atau kalian tulis, lalu kalian itu mempresentasikan di depan kelas atau di depan kelompok yang lain. Saat kelompok yang lain itu mempresentasikan, kelompok-kelompok yang lain itu menanggapi ya, bertanya atau mengkritik mungkin tag prosedur yang dibuatnya itu kurang, baru kalian itu bisa bertanya atau menanggapi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, silakan membentuk sebuah kelompok ya. Bisa kursinya bisa diangkat, sesuaikan dengan kelompoknya. Buat suasana senyaman mungkin, seenak mungkin menurut kalian. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik. Biar kalian tidak bingung, di sini saya punya contoh tag prosedur. Ada 3, ada yang berupa gambar, ada yang berupa teks, dan ada yang berupa video. Kalau mau melihat yang berupa video, silakan kalian keluarkan HP-nya. Di situ sudah ada alamat YouTube masing-masing. Ya. Ini yang berupa gambar, ini yang berupa teks. Untuk yang berupa video, silakan bisa kalian lihat di HP masing-masing. Alamat YouTube-nya sudah saya sertakan. Tolong diperhatikan, itu sudah ada 3 contoh tag prosedur. Ada yang berupa gambar, berupa teks, dan berupa video. Silakan kalian amati, silakan kalian analisis, mungkin dari strukturnya, mungkin dari bahasanya.
Setelah kalian amati, diskusikan dengan kelompoknya, kalian mau membuat teks prosedur tentang apa? Ini biasanya dinamakan apa? Ya, judul. Ini tujuan ya, bisa tujuan, bisa orientasi atau pengenalan tentang produk yang kamu mau buat itu. Nah. Gak apa-apa, langsung itu nggak apa-apa sudah. Kenapa? Panci ya, panci. Jangan sampai kurang ya. Kalau kurang bahannya, kasihan yang baca nanti. Bukannya enak yang kalian tulis, nanti salah nanti. Misalnya jangan sampai lupa bahan-bahannya, itu jangan sampai lupa. Ya, enggak gini ya. Teks prosedur itu nanti kan biar ditiru sama orang itu biar tahu. Oh ternyata misalnya membuat roti bolu. Oh ternyata kalau membuat roti bolu seperti itu, ditiru. Tapi bahan untuk membuat roti bolu ada yang kurang, kan nggak enak ya. Intinya kalian menulis teks prosedur itu supaya orang lain yang tidak bisa itu menjadi bisa dengan membaca teks prosedur kalian. Jadi bahasanya itu harus bahasa yang mudah dipahami, ya, mudah dipahami, orang itu cepat mengerti, gitu. Kelompok yang belum, kelompok mana saja? Ya, kelompok 2 dan kelompok 4, ya. Kelompok 2 masih belum selesai? Sudah. Sudah dicek lagi ya? Dicek, terus dilihat lagi. Nanti siapa yang baca ditentukan, yang maju. Ini sudah kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 4 sudah semua. Setelah kalian menulis, yang berikutnya adalah mempresentasikan di depan. Ingat, satu kelompok yang maju itu 2 orang, ada yang memperkenalkan, ada yang membaca, ya. Ada yang memperkenalkan diri, dari kelompok mana, anggota kelompoknya siapa saja, dan memberikan waktu kepada temannya yang membaca itu untuk membaca. Lalu yang terakhir, mempersilakan kelompok yang lain untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung ditutup saja. Sudah dipahami ya? Ya. Jadi nanti saat kalian maju itu 2 orang, ada yang memperkenalkan atau moderator siapa saja dari kelompok mana anggotanya, terus mempersilakan temannya yang mau membaca itu membaca. Setelah selesai temannya membaca, mempersilakan kelompok yang lain mungkin untuk
memberikan tanggapan atau bertanya kepada hasil diskusinya. Dan setelah itu menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan langsung ditutup dan kembali lagi. Begitupun untuk kelompok yang lain. Itu bagi yang maju. Nah, untuk kelompok yang tidak maju, kalian tolong disimak baik-baik hasil diskusi temennya, hasil presentasi temennya. Mungkin dari apa yang disampaikan itu ada yang kurang jelas, kalian tanyakan. Atau mungkin misalnya teman kalian itu membuat sesuatu dan apa yang disampaikannya itu kurang, ya kamu bisa menambahkan, bisa menanggapi, ya. Oke, sudah bisa dimulai ya. Nah, ini kita akan maju. Sekarang kita undi atau kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok satu dulu yang mau maju ya. Baik. Silakan kelompok satu maju di sini, ya. Bawa kursinya nggak apa-apa sambil duduk biar enak. Kursinya di bawah nggak apa-apa sambil duduk di sini nanti. Kalau saat berbicara berdiri, kemudian selesai berbicara duduk kembali, ya. Di sini saja. Sini aja ya, di sini. Yang mau jadi moderator memperkenalkan diri siapa? Ini. Gita. Yang mau membaca, mempresentasikan Evelyn. Evelyn duduk dulu kalau ini berbicara. Jadi enak. Selesai, Evelyn waktunya maju, kamu duduk. Ya, Evelyn yang berdiri nanti ketika membaca. Oke, siap? Sudah. Oke, untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan ya, temannya mau maju. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Syaraf dan rekan saya Evelyn Jasna. Waalaikumsalam. Kelompok saya Elis Sepia Hansila. Saya di sini ingin mempresentasikan cara membuat puding jagung. Nah, cara pertama itu kita harus menyiapkan bahan dan alat seperti 2 batang jagung, 8 sendok makan gula pasir, 1 gelas air putih, 2 gelas santan, 2 sendok makan susu, 1 sendok makan tepung maizena, 2 lembar daun pandan, 1,5 sendok teh garam. Langkah-langkah kedua adalah siapkan alat-alat dan alat-alat. Pertama, sendok teh, panci, spatula, cetakan puding, gelas, blender, saringan, dan kompor. Cara kedua yaitu langkah-langkah. Pertama-tama kita harus cuci jagung hingga bersih. Lalu pisahkan jagung dari batangnya. Lalu siap masukkan ke dalam blender. Lalu beri air putih 1 gelas. Setelah di blender, saring jagung tersebut. Masukkan jagung yang sudah disaring ke dalam panci. Lalu campur dan masukkan gula pasir secukupnya. Campurkan santan ke dalam panci. Masukkan 2 sendok makan susu kental manis. Masukkan 2 lembar daun pandan. Setelah itu hidupkan kompornya. Taruh panci berisi jagung di atas kompor. Lalu aduk sambil menunggu mengental atau mendidih. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu dilarutkan dengan air. Jika sudah mengental dan mendidih, angkat panci tersebut lalu tuangkan ke cetakan puding. Setelah itu tunggu sampai dingin. Jika sudah dingin, siap disajikan dan siap dinikmati. Lalu tambahkan topping sesuai selera kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau cara membuat puding jagung. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ayo kelompok yang lain, dari kelompok 2, 3, 4, 5, itu cara membuat puding jagung. Apakah sudah jelas?
Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Nah, ayo ditutup ditutup presentasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kita sudah ikhlas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi penampilan dari kelompok 1 yaitu membuat puding jagung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, minta perhatian ya, dari awal sampai akhir kalian membuat teks prosedur berdasarkan pertanyaan yang sudah saya ajukan. Kemudian secara berkelompok kalian mengamati contoh teks prosedur, baik itu berupa teks, gambar, video, lalu kalian mendiskusikan membuat teks prosedur, dan yang terakhir kalian mempresentasikan teks prosedur tersebut. Nah, untuk selanjutnya, dari apa yang kita lakukan dari awal sampai sekarang, kesimpulannya di dalam pembelajaran kali ini itu apa? Ada yang bisa tahu? Melatih public speaking. Dengan cara? Dengan cara presentasi tadi. Ya, dengan cara presentasi tadi. Jadi, kemampuan berbahasa yang kalian olah tadi adalah kemampuan berbicara, melatih untuk maju, tampil di depan, tidak usah malu. Ya, kalau kalian terbiasa maju, nanti ketika kalian ditunjuk itu enak. Tapi kalau kalian jarang maju, susah untuk maju, kedepannya akan sulit. Selain melatih public speaking atau berbicara di depan, apalagi? Mendapatkan resep-resep baru. Ya, mendapatkan resep-resep baru. Banyak tadi ya, ada yang membuat puding ya, puding pisang, jagung ya, puding jagung, kemudian mie instan, perkedel, kue bolu, dan rujak manis. Nah, rujak buah ya, rujak manis, rujak buah. Nah, selain itu apa lagi? Kalian melatih untuk apa tadi? Mengamati. Selain mengamati, membuat atau menulis. Jadi itu ya, menulis dan mempresentasikan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian refleksinya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, senang ya. Kemudian yang kedua, adakah yang mengalami kesulitan di dalam membuat teks prosedur? Ada? Ya. Kalau mengalami kesulitan bisa bertanya kepada temannya nanti. Nah, itu sebelum saya akhiri, ini saya ada evaluasi sebentar, tes tulis. Ya, 5 menit saja dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi kita hari ini. Ya. Di tes tulis dulu, dikerjakan. Sudah. Tadi kalian sudah mengerjakan post test atau tes tulis tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan berikutnya
Jangan lupa tugas kalian minggu depan mempelajari materi tentang surat dinas dan surat pribadi. Dipelajari dulu ya, dan biar apa yang kita lakukan tadi itu bisa bermanfaat, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Minta tolong untuk ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Siap, Kak. Dulu kita ulang, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik-baik ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah ini Pak Zain ya, sudah melakukan praobservasi, Ya. kemudian akhirnya Observasi ya. kemarin juga sudah ada kegiatan observasi yang kita laksanakan di kelas. Jadi ini sekarang kegiatannya adalah pasca observasi Pak Zain. Jadi dari hasil observasi kemarin ada hal yang perlu saya tanyakan, yang perlu kita obrolkan sebentar ini Pak Zain terkait hasil observasi yang kemarin Pak Zain. Ya. Baik, terkait ini Pak Zain, kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran gimana perasaannya Pak Zain sekarang? Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu saya merasa senang karena saya berhasil Pak dari apa yang saya lakukan kemarin menggunakan pendekatan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemampuan menulis anak-anak itu tidak seperti biasa, anggaplah maju Pak dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak berdiferensiasi. Jadi saya merasa senang. Perkembangan ya, Perkembangan. ya. Dan ini kan mungkin ada perbedaan Pak Zain ya. Kemarin kan kebetulan di kelas itu ada supervisor saya sendiri. Ini apa yang dirasakan Pak Zain ya? Kan biasanya tidak ada yang bersamai gitu kan Pak, dengan hanya siswa saja. Ketika ada orang lain di situ sebagai supervisor, gimana ya Pak Zain rasakan? Yang jelas itu berbeda antara kita mengajar sendiri tanpa diawasi dengan mengajar diawasi. Perbedaannya satu, mungkin saya itu merasa tertantang. Jadi saya itu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sikap, kemudian dalam berkata dan sebagainya. Selama ini ketika tidak ada yang ngawasi itu saya biasanya itu yang mengalir apa adanya seperti air. Tapi ketika kemarin waktu diobservasi saya itu lebih tertantang, lebih berhati-hati, kemudian lebih fokus kepada tujuan pembelajaran Pak. Itu sih yang saya rasakan kemarin ketika proses observasi. Jadi ada perbedaan. Iya, memang berbeda sekali. Kalau ini kan bisa lepas Pak ya. Iya. Tapi kalau ada begitu ada orang lain di situ, Jadi ya, lebih berhati-hati atau berhati-hati, kemudian lebih tertantang untuk jadi lebih baik lagi. Siap. Ini Pak Zain, mungkin bisa diceritakan kembali terkait proses pembelajaran ini sedikit saja Pak Zain. Kemarin mungkin ada hal yang penting untuk disampaikan itu terkait pembelajaran sudah dilaksanakan di kelas 7 kemarin Pak Zain. Ya, terkait dengan pembelajaran kemarin itu kebetulan anggaplah senjata utama saya pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dari apa yang saya lakukan kemarin, kemudian hasil yang saya peroleh dari kegiatan kemarin itu memiliki banyak dampak sekali Pak. Biasanya anak-anak itu dalam menulis itu memang susah, kemudian membutuhkan waktu lama juga, kemudian hasilnya juga anggaplah di bawah 50% selama ini. Nah, kemarin begitu saya coba pertama kali dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ini masih pemula ini kan, masih pemula anak-anak, ternyata hasilnya itu sesuai dengan target waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menulisnya, kemudian hasilnya pun tidak mengecewakan. Anggaplah saya kasih persentase sekitar 70% lah, 70% itu dari hasil anak-anak itu. Jadi dari pembelajaran itu bisa saya tarik kesimpulan bahwa kita itu memang harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terfokus kepada kebutuhan. Jadi selama ini anak-anak itu menulisnya itu kurang maksimal itu karena kebutuhan mereka akan apa yang mereka inginkan itu belum kita
penuhi Pak. Akhirnya pembelajarannya itu tidak berjalan dengan baik. Tapi ketika kita memenuhi kebutuhannya, maka pembelajarannya akan baik. Sama seperti orang lapar Pak, ketika kita kerja dalam kondisi lapar, kerjaan kita tidak akan maksimal. Seperti itulah yang bisa saya gambarkan untuk pembelajaran kemarin. Iya, jadi sedikit saya juga melihat kemarin observasi itu memang betul Pak Zen, yang nampak ketika Pak Zen melakukan strategi pelajaran itu diferensiasi, saya melihat anak-anak memang tersalurkan dengan itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tiap anak kan berbeda. Tapi saya lihat iklan itu memang sudah terpenuhi sepertinya, sehingga di situ memang saya mungkin lihat keaktifan anak itu sudah nampak terlihat di situ. Iya. Dan apa ya, anak-anak sepertinya memang menikmati ya proses pembelajaran yang Pak Zen laksanakan kemarin. Baik Pak Zen ya. Kemudian ini Pak Zen, ketika melaksanakan proses pembelajaran mungkin ada tidak permasalahan atau hambatan yang Pak Zen hadapi ketika kemarin sudah mencoba melakukan kegiatan belajar. Untuk masalah hambatan kemarin, kalau di dalam proses pembelajarannya itu sesuai dengan target saya Pak, meskipun tidak 100%, karena kita itu tidak boleh mematok 100%, tidak boleh. Karena apa? Pembelajaran itu harus berkembang. Ya, Tapi setidaknya itu 90% sudah. Nah, untuk kendalanya kemarin hanya di kendala teknis saja. Kebetulan ini kan saya menerapkan diferensiasi konten kan, untuk anak-anak itu ada gambar, ada tag, kemudian ada video. Nah, ketika saya mau menampilkan video ini, anak-anak yang kebutuhan belajarnya yang visual ini, saya itu kesulitan karena pada waktu mau pelaksanaan LCD-nya itu rusak. Oh, iya. Jadi saya juga bingung kemarin. Nah, mungkin yang kebutuhan yang lain bisa dipenuhi. Nah, kebutuhan yang audio visual inilah yang jadi fokus saya kemarin. Karena LCD-nya rusak, akhirnya saya juga kebingungan, Mas. Oh gitu. Jadi hambatan yang ditemui di lapangan kemarin ketika akan menampilkan yang audio visual, Iya. yang ingin ya memenuhi kebutuhan belajar di situ anak-anak. Kira-kira apa Pak penyebabnya tiba-tiba ini itu menjadi hambatan Pak Zen ketika belajar? Apa penyebabnya? Tidak bisa kemudian ketika ini rusak itu, kemudian ini tidak bisa ditampilkan. Tidak bisa. Ya, kendalanya itu kemarin ketika saya mau pakai, ternyata LCD-nya itu tidak nyala. Terus saya hubungi bagian TU operator, ternyata katanya rusak. Sehingga saya juga bingung apakah pembelajaran ini mau dilanjutkan apa ditunda, karena ketika salah satu media kita itu tidak ada, maka apa yang kita rencanakan di modul ajar itu kan tidak bisa diterapkan, Pak. Nah, itu saya kebingungan kemarin di situ. Apakah tetap melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini apa tidak? Kalau saya lanjutkan berarti diferensiasinya kan tidak sempurna, karena ada satu diferensiasinya yang tidak saya gunakan kalau saya teruskan itu kemarin. Jadi itu yang terjadi. Kemarin jadi sempat terkendala sama ini Pak ya. Iya. Sama teknis, secara teknis ya. Kalau Pak Zen menyampaikan kendalanya seperti itu, secara teknis seperti itu, kira-kira apa solusi dari Pak Zen, rencana dari Pak Zen, misalkan ke depan ini sehingga itu tidak akan terjadi lagi nanti ketika Pak Zen belajar. Kemarin solusinya ini saya juga melihat salah satu siswa saya itu ada yang bermain HP. Nah, jadi dari itu saya punya inisiatif bagaimana kalau yang butuh audio visual, yang butuh video itu saya suruh untuk pinjam HP-nya, Pak. Jadi HP saya, kemudian HP Dewan Guru juga, kemudian HP teman-teman yang kemarin saya pinjam. Jadi untuk videonya itu saya buatkan link dan saya share di WA masing-masing yang punya HP. Itu solusinya kemarin. Jadi meskipun LCD-nya rusak, tapi bisa teratasi, bisa dilanjut dengan menggunakan HP. Ya, Meskipun ya kurang maksimal sih ya, tapi paling tidak daripada tidak sama sekali. jadi kemarin kan solusi praktis Pak. Iya, karena mendadak. Ada kendala seperti itu, ini kan jangka pendeknya yang cepat seperti itu sehingga anak-anak kemarin bisa tetap melanjutkan belajar. Nah untuk kedepannya Pak Zen, rencana ke depan itu kan tidak mungkin selalu pinjam gitu Pak. Iya. Ini gimana rencana ke depan agar ini tidak terjadi lagi atau paling tidak mengurangi lah hambatan ini Pak Zen? Untuk kedepannya yang pertama adalah saya langsung menghubungi bagian Satpas Pak untuk
mengatasi masalah LCD ini, entah LCD-nya itu diperbaiki atau beli yang baru, karena memang kebutuhan akan LCD ini kalau menurut saya itu penting, bukan hanya pada mapel saya. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ketika saya menggunakan pembelajaran yang ada kaitannya dengan video lagi, saya akan meminta anak-anak untuk membawa HP, entah itu pinjam milik orang tuanya bagi yang tidak punya atau milik saudaranya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Ya, bagus tuh Pak Zain ya. Jadi kalau sudah dari awal dipersiapkan terkait dengan menghubungi bagian sarana, prasarana, memastikan keadaan LCD dan anak-anak juga dikondisikan sebelum pelajaran itu sudah menyiapkan dari rumah. Gitu. Jadi ini insya Allah kan akan membuat pelajaran berjalan dengan maksimal nanti Pak Zain ya. Baik, jadi kalau sudah itu rencana ke depan dari Pak Zain, kira-kira kapan actionnya ini agar nanti bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan atau kendala yang kemarin Pak Zain hadapi itu. Kalau masalah actionnya ya paling tidak ya saya itu tidak boleh menunda terlalu lama Pak. Mungkin untuk minggu-minggu besok ini saya akan kondisikan, saya akan koordinasi dulu untuk masalah LCD itu ke bagian Satpas. Kemudian saya juga akan mendata siswa-siswa saya buat cadangan kalau misalnya LCD itu tidak segera diperbaiki. Saya akan mendata-data siswa saya, siapa saja yang punya HP dan tidak punya HP. Mungkin ya yang punya HP ya tinggal saya suruh mereka untuk membawa ketika mapel saya, dan bagi yang tidak punya HP nanti saya akan melakukan pendekatan secara intensif, akan mewawancarai mereka mungkin dari keluarga atau saudara atau teman-temannya yang punya kelas yang lain. Itu mungkin Pak solusinya Pak. Hanya itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk ke depannya. Oke, siap. Jadi dalam waktu dekat ya minggu depan ini Pak Zain ya, sehingga nanti bisa teratasi paling tidak itu kendala yang sudah dihadapi. Baik itu Pak Zain, mudah-mudahan nanti saya tunggu kabar baiknya Pak Zain untuk selanjutnya. Dan terima kasih Pak Zain ya sudah bersedia ya menjadi saya observasi ya. Sehari Rabu kemarin. Jadi Pak Zain sudah bersedia dari kegiatan pra, observasi dan sampai sekarang saya observasi, dan saya sudah alhamdulillah kegiatan belajar yang dilaksanakan sama Pak Zain sudah berjalan dengan lancar, meskipun hanya sedikit kendala teknis ya, sebenarnya bisa diatasi. Terima kasih banyak Pak Zain atas waktunya.